Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 601 Penandatanganan Kontrak. Namun, Daniel tidak tahu bahwa alasan keluarga Lewis bisa melakukan hal seperti itu adalah karena panggilan telepon dari Morgan ke orang lain. Ketika dia berurusan dengan Morgan, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Chelsea mengerutkan kening dan berteriak tak berdaya pada Daniel, "Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar menyukaiku atau tidak. Yang pasti aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak bisakah kamu mengerti maksudku, Daniel?" Alih-alih terus memperhatikan Chelsea, Daniel menatap Morgan, lalu menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara rendah, "Morgan, jika kamu laki-laki mari kita bersaing secara adil bagaimana menurutmu?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Daniel, dia tersenyum menghina. Setelah melihat senyum di wajahnya Morgan, Daniel kembali menggertakkan giginya, dan sekali lagi berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak berani, kan?" Morgan menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak takut, tapi ku pikir kamu hanya ingin menggunakan alasan ini untuk berurusan denganku. Kamu tidak perlu membuat drama dan alasan yang tidak masuk akal seperti itu, Daniel." Daniel tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan dan hanya bisa berkata dalam hati, bagaimana Morgan bisa mengerti rencanaku? Morgan sama sekali tidak peduli dengan Daniel. Bagaimanapun, di mata Daniel hanya seekor semut yang akan mati sekali diinjak, jadi dia pun kemudian berbicara dengan nada yang sangat tenang, "Karena kamu sangat ingin berurusan denganku, maka aku akan memberimu kesempatan hari ini. Kamu bisa bersaing dengan adil bersamaku. Ataupun berurusan denganku jika kamu mau, dan aku tidak akan meminta keluarga Lewis membantuku." Daniel mengangguk cepat setelah melihat Morgan setuju dengan sangat mudah, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita buat kesepakatan." Setelah melihat bahwa Morgan benar-benar menyetujui permintaan Daniel, Chelsea dengan cepat menghampiri Morgan dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan pemuda itu. Akan tetapi sebelum Chelsea mengatakan sesuatu, Morgan tiba-tiba menoleh dan memandang Chelsea dengan ringan, lalu berkata dengan santai, "Chelsea, jangan khawatir, orang seperti dia tidak akan mungkin bisa melakukan apapun padaku." Ketika Daniel mendengar kata-kata Morgan, ekspresi wajahnya menjadi lebih marah. Dia menoleh ke arah Henry, dan berkata dengan suara tegas, "Kakek Henry, kamu pasti mendengar apa yang dikatakan anak ini barusan, buah. Aku harap keluarga Lewis tidak akan melibatkan diri dalam urusanku dengan Morgan nanti." Henry ragu-ragu sejenak lalu menoleh ke arah Morgan, dan ternyata Morgan mengangguk. Setelah melihat Morgan mengangguk, Henry tersenyum dan berkata, "Ya, ini masalah di antara kalian anak muda, jadi tentu saja saya tidak akan ikut campur." "Baiklah." Setelah melihat persetujuan Henry, Daniel benar-benar lega, dan berdiri perlahan, lalu menunjuk Morgan, dan berkata dengan angkuhnya, "Hei, aku tahu siapa kamu. Jadi, tunggu saja, aku kan membuatmu menyesal cepat atau lambat." Morgan hanya menatap Daniel dengan tatapan jijik di matanya. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang seperti Daniel. Jika Daniel benar-benar mengganggu Morgan, Morgan bisa saja menghancurkan keluarga Celino hanya dengan satu panggilan telepon. Jadi Morgan tentu saja tidak khawatir. "Kakak Henry, ini sudah larut malam, jadi aku tidak akan mengganggu lagi." Setelah hal besar terjadi hari ini, Daniel tentu saja tidak lagi berniat untuk tetap tinggal lagi di sini. Dia mengucapkan kata-kata ini kepada Henry, dengan wajah datar, lalu berbalik dan berjalan keluar villa dengan marah. Setelah beberapa saat, Daniel pun menghilang dari villa, sementara Henry berjalan menghampiri Morgan, dan berkata dengan suara rendah, "Morgan, jika Daniel benar-benar menyinggungmu, kamu bisa meneleponku kapan saja. Aku akan menggunakan hubungan keluarga Lewis dengan klub Emperor untuk membantumu." Ketika Morgan mendengar kata-kata Henry, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya, dan dia diam-diam menghela napas di dalam hatinya. Henry benar-benar melakukan hal-hal yang berbeda dari ucapannya. Baru saja dia berjanji kepada Daniel bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan di antara mereka. Namun sekarang dia malah berkata kepada Morgan
bahwa dia akan membantu dirinya. Jika Daniel mendengar kata-kata Henry, pemuda itu pasti akan langsung marah dan memaki mereka. Jangan khawatir, Daniel ini tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Morgan menjawab dengan santai, lalu menoleh ke arah Chelsea dan berkata dengan lembut, sekarang, setelah aku memberikan uang itu kepada keluargamu, bukankah kamu juga harus menepati janjimu? Awalnya Morgan merasa tidak perlu khawatir tentang pemindahan saham. Akan tetapi sekarang setelah dia kembali, dia harus segera menyelesaikan masalah ini dan bekerja sama dengan mereka untuk menyelamatkan masalah yang tidak terduga di masa depan. Kali ini Morgan memang banyak membantu keluarga Lewis, tetapi Morgan tidak akan pernah memberikan uang ini kepada keluarga Lewis dengan cuma-cuma. Menepati janji. Setelah mendengar kalimat ini, Henry melontarkan pandangan aneh di matanya, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji kepada Morgan untuk memberikan 50% saham LWS Group pada Morgan selama dia bisa membantu mereka mengatasi kesulitan ini. Jika itu adalah Henry yang sebelumnya, dia pasti tidak akan ragu untuk setuju untuk menandatangani kontrak dengan Morgan. Apalagi saat itu perusahaan keluarga Lewis tengah berada di ambang kebangkrutan, dan bahkan nilai dari seluruh perusahaannya mungkin tidak lebih dari 600 miliar. Namun sekarang semuanya tentu berbeda. Henry telah menjadi anggota tingkat Diamond di klub Emperor, sehingga nilai LWS Group pasti akan meningkat. Di masa depan, nilai mereka mungkin dapat menembus angka triliunan atau bahkan puluhan triliun dengan pesat. Bagaimanapun, hal itu memang sangat mungkin. Jika Morgan mendapat 50% dari saham LWS Group, maka transaksi ini pasti akan sangat merugikan bagi Henry. Setelah melihat bahwa Henry tampak ragu-ragu, Chelsea bergegas menghampiri Henry dan berkata dengan suara rendah kepada Henry, kakek akan mengingkari janji? Henry tertegun sejenak dan menatap Morgan. Dia bisa melihat dengan sangat jelas dalam hatinya bahwa hal-hal yang terjadi hari ini tidaklah sesederhana seperti apa yang dia bayangkan. Morgan dapat mengambil begitu banyak uang sesuka hati, sementara Henry tiba-tiba diterima menjadi anggota tingkat Diamond di klub Emperor tanpa alasan. Dia pikir hal ini mungkin ada hubungannya dengan Morgan. Untuk saat ini Henry tidak berani mengingkari janji dan menyinggung Morgan. Bagaimanapun dia masih belum mengetahui identitas Morgan yang sebenarnya. Dia khawatir jika Morgan ternyata adalah sang dermawan yang membantunya bergabung dengan klub Emperor, maka hal itu sama saja dengan kasri mati dan justru akan menyakiti penyelamatan yang mulia ini. Oleh karena itu, sekarang dia memilih untuk lebih berhati-hati terhadap Morgan. Henry dengan cepat melambaikan tangannya pada Chelsea dan berkata sambil tersenyum, Chelsea, apa yang kamu bicarakan? Karena aku sudah berjanji pada Morgan sebelumnya, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Jangan khawatir, aku akan meminta sekretaris menyiapkan kontrak sekarang, dan kita dapat menandatangani kontrak itu kapan saja. Chelsea merasa lega ketika mendengar kata-kata Henry. Dia pikir kakeknya akan mengingkari janji dan menyinggung Morgan yang telah membantu keluar dari masalah besar karena merasa sudah berada dalam situasi aman. Henry melirik ke arah Morgan, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon sekretarisnya untuk segera menyiapkan kontrak yang diperlukan.